Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di video kali ini. Saat ini kita akan membahas terkait uji tes atau uji beda di tes, independent sample di tes. Jadi independent sample di tes itu membedakan rata-rata antara dua kelompok yang berbeda, kelompok A dan kelompok B, berdasarkan populasi atau dua populasi atau dua kelompok gitu kan. Contoh kasus, kita ingin melihat rata-rata skor kelompok A dan kelompok B apakah berbeda secara signifikan atau tidak. Mungkin bisa juga laki-laki dan perempuan atau kelas A atau kelas B ya, gitu, atau kelas Z dan kelas AB gitu kan. Nah, syarat independen kedua sampel dites tidak saling berhubungan, jadi beda orang gitu kan, beda orang atau tidak saling berpasangan gitu, tidak. Kemudian jumlah data kalau bisa nih lebih dari 30 orang gitu kan menggunakan uji Z. Data yang dipakai dalam uji ini perlunya data kuantitatif ya, interval atau data atau rasio. Nah, data harus distribusi normal. Jika data tidak normal ya harus menggunakan statistik non parametric. Kemudian terdapat kesamaan varians atau homogen dari kedua data yang akan diuji. Nah, ini rumusnya. Kemudian kita langsungkan bagaimana cara independent sample test gitu kan. Nah, kita langsung ke data, kemudian silakan analisis, pilih t-test dan independent sample t-test. Kita ingin melihat terkait motivasi belajar laki-laki dan perempuan gitu kan. Kita pilih dependent variable karena motivasi belajar yang kita ingin lihat. Kemudian groupingnya berdasarkan jenis kelamin atau JK gitu ya. Nah, ketika kita lihat dari sini itu kan ada perbedaan gitu kan, T-nya min 2,747. Teman-teman nanti silakan cari T tabelnya. Kalau dari signifikansinya dia ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Nah, kalau secara statistik memang tidak normal data ini ya, secara statistik, tapi secara visual dia mendekati angka 1, jadi dia secara statistik mirip, hampir sama seperti normal. Kemudian ini grup 1 rata-ratanya 50,00 dan yang perempuan itu 53,578. Ada perbedaan secara rata-rata. Kemudian kalau teman-teman ingin melihat deskriptif plot, nah ada perbedaannya kan antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Kemudian kalau menggunakan bar plot gitu kan, nah ini ada perbedaan sedikit sekali. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat mungkin bukan motivasi ya, yang lain coba prestasi akademik. Nah, kita tinggal mudahnya di CSP itu tinggal ganti mana yang dihitung atau mana yang akan diuji itu langsung gitu kan ya, karena di bawahnya sudah kita setting terlebih dahulu gitu, antara laki-laki dan perempuan. Kalau prestasi akademik pasca dan ini ada perbedaan. Dilihat dari rata-rata 86 dan 88 itu ada perbedaan. Kalau literasi digital ada perbedaan enggak ya? Cara signifikansinya ada perbedaan gitu kan. 35 dan 36 ada perbedaan. Nah, itulah bagaimana cara uji independent sample test menggunakan CASP. Sampai jumpa di video berikutnya.